Malam itu seharusnya menjadi perjalanan rutin. Jalan sepi, penumpang terlelap, dan mesin melaju tanpa kendala. Namun, satu keputusan kecil untuk mengambil jalur alternatif justru membuka pintu menuju teror yang tak pernah dibayangkan. Di tengah kelokan kelap cadas pangeran, sesuatu mulai mengikuti. Bukan suara, bukan bayangan biasa. Nafas terasa berat, waktu seakan melambat, dan keberanian diuji sampai batasnya. Apa yang dialami sopir travel ini bukan sekadar cerita horor, melainkan pengalaman nyata yang meninggalkan luka batin hingga hari ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor Misteri. Tempat di mana kisah-kisah perjalanan tidak hanya berisi jarak dan tujuan, tetapi juga pengalaman tak kasat mata yang meninggalkan rasa takut mendalam. Di channel ini, kami menghadirkan cerita-cerita horor berdasarkan pengalaman nyata, kesaksian para pelaku, serta kejadian misterius yang terjadi di jalanan sunyi, jalur terpencil, dan tempat-tempat yang jarang berani dilewati manusia, terutama saat malam hari. Kisah yang akan kamu dengarkan kali ini bukan sekedar karangan atau sensasi belaka. Kisah ini datang dari seorang supir travel yang benar-benar mengalami teror mistis saat menjalankan tugasnya. Pengalaman ini begitu membekas hingga membuatnya trauma dan enggan melewati jalur tersebut lagi, meski telah bertahun-tahun berlalu. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kami mengajak kamu untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe channel ini, like video ini jika kamu menyukai konten horor dan misteri, serta bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang ikut merasakan ketegangan dari kisah-kisah nyata seperti ini. Dukunganmu sangat berarti agar kami terus konsisten menghadirkan cerita horor berkualitas yang siap menemani malam-malam sunyimu. Sekarang, siapkan diri dan tenangkan pikiran, karena perjalanan ini akan membawa kita masuk ke sisi gelap yang jarang diceritakan. Malam itu dimulai seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika sang sopir travel bersiap berangkat. Mesin mobil dicek, lampu dinyalakan, dan satu persatu penumpang naik lalu memilih posisi duduk masing-masing. Tidak ada obrolan panjang, hanya sapaan singkat dan wajah-wajah lelah yang ingin segera sampai tujuan. Udara malam terasa sejuk, jalan utama masih cukup ramai, dan suasana terlihat sepenuhnya normal. Sang sopir sudah terbiasa bekerja di jam-jam rawan. Puluhan, bahkan ratusan perjalanan malam telah ia lalui tanpa kejadian berarti. Itulah sebabnya ketika aplikasi peta menunjukkan adanya kemacetan panjang di jalur utama, ia tidak ragu memilih jalur alternatif. Menurut perhitungannya, jalur itu lebih singkat dan sering ia dengar dari sesama sopir sebagai jalan pintas yang aman, asal tidak terlalu malam. Mobil pun berbelok meninggalkan jalan besar, masuk ke jalur yang lebih sempit. Lampu jalan mulai berkurang, rumah-rumah semakin jarang terlihat, digantikan pepohonan tinggi dan tebing yang menjulang. Meski begitu, sang sopir masih merasa tenang. Setir dipegang mantap, pandangan fokus ke depan, sementara penumpang satu persatu tertidur pulas. Dengkur halus terdengar dari kursi belakang, menambah kesan bahwa perjalanan ini akan berjalan biasa saja. Namun, tanpa disadari, suasana perlahan berubah. Keheningan mulai terasa berbeda. Bukan sekedar sepi, melainkan sunyi yang menekan. Jalanan terlihat lebih gelap dari yang seharusnya, seolah cahaya lampu mobil tak mampu menembus kegelapan sepenuhnya. Sang sopir mulai merasa waktu berjalan lebih lambat. Kilometer demi kilometer terasa panjang,
Padahal jarak yang ditempuh seharusnya singkat. Ia mencoba menepis perasaan aneh itu dengan berpikir positif. Mungkin cuma capek, batinnya. Ia menaikkan volume radio untuk mengusir rasa kantuk. Lagu terdengar jelas meski sesekali sinyalnya sedikit terganggu. Saat itu, ia masih belum tahu bahwa jalur yang sedang dilaluinya bukan hanya memotong jarak, tetapi juga perlahan membawanya masuk ke wilayah yang menyimpan kisah-kisah kelam, kisah yang sebentar lagi akan ia alami sendiri. Semakin jauh mobil melaju di jalur alternatif itu, suasana di sekitar terasa kian asing. Jalanan semakin menyempit, aspalnya mulai tidak rata, dan di beberapa bagian hanya cukup untuk satu mobil melintas. Pepohonan di sisi kanan dan kiri berdiri rapat, menciptakan lorong gelap yang seakan menelan cahaya lampu kendaraan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, meski kaca jendela tertutup rapat. Sang sopir mulai menyadari ada keheningan yang tidak wajar. Tidak terdengar suara serangga, tidak ada kendaraan lain yang berpapasan, bahkan suara angin pun seolah menghilang. Hanya dengung mesin mobil yang menemani perjalanan. Setiap tikungan terasa lebih panjang, dan bayangan pepohonan di depan mobil tampak bergerak seolah hidup. Hatinya mulai gelisah, meski ia belum berani mengakui rasa takut itu sepenuhnya. Radio yang sejak tadi diputar tiba-tiba dipenuhi suara desis. Lagu yang semula terdengar jelas berubah menjadi potongan-potongan suara yang terdistorsi. Sang sopir menepuk-nepuk dashboard, mencoba mengganti saluran, namun hasilnya sama. Desis itu terdengar seperti bisikan samar, membuat pikirannya semakin tidak tenang. Ia menurunkan volume radio, berharap suasana menjadi lebih terkendali, tetapi justru keheningan semakin terasa menekan. Tanpa sadar, tangannya menggenggam setir lebih erat. Pandangannya tak lepas dari jalan di depan, namun sesekali matanya melirik kaca spion. Ada perasaan seolah sesuatu mengikuti dari belakang, meski yang terlihat hanyalah kursi penumpang yang gelap dan sunyi. Semua penumpang masih tertidur lelap, posisi mereka tidak berubah sejak awal perjalanan. Hal itu justru menimbulkan rasa aneh, seolah mereka terlelap terlalu dalam, tidak terganggu oleh medan jalan yang semakin buruk. Setiap beberapa ratus meter, sang sopir merasakan dadanya berdebar lebih kencang. Firasat buruk mulai muncul, bukan sebagai ketakutan yang jelas, melainkan tekanan halus yang membuat nafas terasa berat. Ia mulai mempertanyakan keputusannya memilih jalur ini, namun memutar balik bukan pilihan mudah. Jalan sempit dan gelap membuatnya ragu. Dengan sisa keyakinan dan doa dalam hati, ia terus melaju, tanpa menyadari bahwa jalur sunyi ini baru saja mulai menunjukkan wajah aslinya. Mobil terus melaju perlahan, menembus lorong gelap yang seolah tak berujung. Sang supir mulai merasakan keringat dingin membasahi tengkuknya, padahal AC masih menyala dan udara di dalam mobil terasa dingin. Ada sensasi aneh di dadanya, seperti peringatan tanpa suara bahwa sesuatu sedang menunggu di depan. Namun ia tetap memaksa diri untuk fokus, meyakinkan pikiran bahwa semua ini hanyalah efek kelelahan dan sugesti. Hingga akhirnya, di sebuah tikungan tajam yang diapit tebing dan pepohonan rimbun, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di pinggir jalan, tepat di batas cahaya lampu mobil, berdiri sesosok manusia. Tubuhnya tegak, diam, tanpa gerakan sedikit pun. Pakaian yang dikenakan tampak kusam dan tidak jelas warnanya. Sang supir refleks menginjak rem perlahan, mencoba melihat lebih jelas. Saat jarak semakin dekat, ada kejanggalan yang membuat dadanya semakin sesak. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan pekat.
bukan karena gelap, melainkan seolah memang tidak ada wajah di sana. Dalam hitungan detik, saat lampu mobil tepat menyorot ke arahnya, sosok itu menghilang begitu saja, tidak berlari, tidak menyingkir, lenyap seperti asap. Napas sang supir tercekat, tangannya bergetar, tapi kakinya kembali menginjak gas. Ia berusaha keras menenangkan diri, berulang kali mengucap istighfar dan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya lirih, meski hatinya sendiri tidak percaya pada kata-kata itu. Beberapa ratus meter setelah kejadian tersebut, perasaan tidak nyaman justru semakin kuat. Ia mulai mencium bau tanah basah bercampur aroma anyir yang sulit dijelaskan. Bau itu masuk melalui ventilasi AC, meski jendela tertutup rapat. Saat itulah ia tanpa sengaja melirik kaca spion tengah. Darahnya seakan berhenti mengalir. Di kursi baris belakang, samar-samar terlihat bayangan duduk. Posisi kepala menunduk, bahu miring, dan tubuhnya tampak lebih gelap dibandingkan penumpang lain. Padahal sebelumnya kursi itu kosong. Sang supir berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya efek pantulan cahaya atau bayangan jaket penumpang. Namun saat ia mengedipkan mata dan menatap lagi, bayangan itu masih ada dan perlahan mengangkat kepalanya. Seketika pandangannya kabur, ia tidak berani menoleh ke belakang secara langsung. Seluruh tubuhnya kaku, seperti dikunci oleh rasa takut yang menekan dari segala arah. Dalam benaknya muncul satu pertanyaan yang terus berulang. Jika itu bukan penumpang, lalu siapa? Yang lebih mengerikan, tidak satu pun penumpang bereaksi, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang terbangun, bahkan suara napas mereka pun terdengar terlalu tenang. Sang supir merasa sendirian meski membawa banyak orang. Kesendirian yang lebih menakutkan daripada berada di tempat kosong. Ia menatap lurus ke depan, memutuskan untuk tidak lagi melihat spion. Setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Jalan terus menurun, kelokan demi kelokan dilewati dalam ketegangan luar biasa. Dalam hatinya, ia hanya memohon satu hal, agar perjalanan ini segera berakhir, atau setidaknya agar ia bisa keluar dari jalur terkutuk ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketegangan belum sempat mereda ketika tiba-tiba mesin mobil tersendat. Awalnya hanya terasa seperti kehilangan tenaga sesaat. Namun, dalam hitungan detik, kecepatan mobil menurun drastis. Sang sopir refleks menekan pedal gas, tapi tidak ada respons. Jarum indikator turun perlahan, hingga akhirnya mesin mati tepat di tengah jalur paling gelap dan sunyi. Lampu depan meredup, lalu padam. Kegelapan langsung menelan segalanya. Di dalam mobil, udara terasa berubah. Suhu mendadak turun, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Napas sang sopir mengembun tipis, seolah berada di tempat berkabut. Keheningan yang menyusul bukan keheningan biasa, melainkan sunyi yang berat dan menekan, seakan seluruh alam menahan napas. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, bahkan tidak terdengar suara kendaraan lain. Lalu terdengar sesuatu, bukan dari luar, melainkan dari dalam mobil. Bisikan pelan, sangat dekat dengan telinganya, meski ia duduk sendirian di kursi depan. Kata-katanya tidak jelas, seperti potongan suara yang saling tumpang tindih. Semakin lama, bisikan itu semakin banyak, mengelilingi kepalanya dari berbagai arah. Sang sopir menutup mata, mencoba mengendalikan napas yang mulai tidak beraturan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Ketika ia membuka mata, suasana di dalam mobil tampak berbeda. Bayangan di kursi belakang kini terasa lebih dekat. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu tepat di belakang kursinya, meski tidak berani menoleh. Tekanan di dada semakin kuat, seperti ada beban berat yang menindih tubuhnya. Kepalanya terasa pening. Pandangan berkunang-kunang, dan suara bisikan berubah menjadi tawa irih yang membuat tulang belakangnya serasa ditusuk rasa dingin. Dengan sisa kekuatan mental, sang sopir meraih kunci kontak. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menyalakan mesin.
Sekali, gagal. 2 kali, tetap tidak menyala. Setiap percobaan yang gagal membuat tawa itu terdengar semakin dekat, semakin jelas. Dalam kepanikan, ia mulai melafalkan doa dengan suara lirih, memohon perlindungan sekuat hati. Kata demi kata keluar dengan terbata-bata, bercampur rasa takut dan harapan. Tiba-tiba, salah satu penumpang bergerak. Kursinya berderit pelan. Namun alih-alih merasa lega, sang sopir justru semakin takut. Ia tidak berani menoleh, hanya bisa mendengar napas berat dari arah belakang. Anehnya, penumpang itu tidak berbicara, tidak bertanya, seolah tidak menyadari keadaan mobil yang mati di tengah kegelapan. Waktu terasa melar. Detik demi detik berjalan sangat lambat, seakan malam menolak berlalu. Sang sopir mulai merasa kesadarannya terkikis. Suara tawa berubah menjadi bisikan yang menyebut namanya, meski ia yakin tidak pernah memperkenalkan diri kepada siapapun di jalur ini. Ketakutan mencapai puncaknya ketika ia merasa sesuatu menyentuh bahunya, dingin, ringan, namun jelas terasa nyata. Dengan teriakan tertahan, ia memutar kunci kontak sekali lagi sambil memejamkan mata dan membaca doa terakhir yang terlintas di pikirannya. Dan seketika, mesin menyala. Lampu depan kembali menyinari jalan. Suara tawa lenyap, bisikan menghilang, dan tekanan di dadanya perlahan mereda. Namun ketemangan itu terasa rapuh, karena sang sopir tahu, teror ini belum sepenuhnya berakhir. Begitu mesin kembali menyala, sang supir tidak membuang waktu sedikit pun. Kakinya langsung menekan pedal gas, membiarkan mobil melaju menjauh dari titik gelap tempat teror itu memuncak. Tangannya masih gemetar, namun kali ini ia tidak berani memperlambat laju kendaraan. Lampu depan menyapu jalan yang kini terlihat lebih jelas, meski bayangan pepohonan di sisi kiri dan kanan masih tampak seperti sosok-sosok yang mengawasi. Perlahan, udara di dalam mobil kembali terasa normal. Suhu dingin yang menusuk tulang berangsur menghilang, berganti dengan hawa malam yang biasa. Sang supir berani melirik kaca spion sekali lagi. Kursi belakang terlihat kosong, seperti sedia kala. Tidak ada bayangan gelap, tidak ada sosok asing. Penumpang masih tertidur. Posisi mereka tidak berubah sedikit pun, seolah tidak terjadi apa-apa. Rasa lega bercampur bingung memenuhi dadanya. Ia mencoba menenangkan diri sambil terus melantunkan doa dalam hati. Jalan menurun mulai berkurang, kelokan tajam semakin jarang, dan di kejauhan terlihat cahaya lampu jalan pertama sejak memasuki jalur alternatif itu. Saat itulah sang supir benar-benar merasa telah keluar dari wilayah yang menyesakan. Beberapa menit kemudian, ia menghentikan mobil di bahu jalan yang lebih terang. Dengan tangan gemetar, ia membangunkan penumpang satu persatu, berpura-pura memastikan kondisi mereka baik-baik saja. Tidak satu pun dari mereka mengeluh atau menyadari kejadian aneh yang baru saja terjadi. Bahkan ada yang berkata bahwa tidurnya sangat nyenyak, seolah perjalanan ini begitu tenang. Perjalanan dilanjutkan hingga tujuan tanpa gangguan berarti. Namun meski tubuhnya selamat, batin sang supir tidak sepenuhnya pulih. Setiap kali mengingat tikungan gelap itu, jantungnya kembali berdebar kencang. Sejak malam tersebut, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengambil jalur itu, tak peduli seberapa singkat atau sepi jalan tersebut. Baginya, pengalaman ini menjadi pelajaran paling pahit sepanjang kariernya sebagai supir travel. Tidak semua jalan yang terlihat kosong berarti aman. Ada tempat-tempat yang menyimpan kisah dan kehadiran yang tidak kasat mata. Dan malam itu, ia menjadi saksi hidup dari sebuah perjalanan yang hampir tidak ingin ia ingat, namun tak akan pernah bisa ia lupakan. Dari kisah perjalanan paling mencekam ini,
kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua jalan pintas membawa kebaikan. Ada jalur-jalur tertentu yang menyimpan sejarah, cerita, dan energi yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Saat bepergian, terutama di malam hari, penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan peta atau waktu tempuh, tetapi juga mendengarkan firasat dan menjaga sikap selama di perjalanan. Kisah ini juga mengingatkan kita agar selalu berdoa sebelum memulai perjalanan, menjaga pikiran tetap positif, serta menghormati tempat-tempat yang kita lewati, meski terlihat sepi dan tak berpenghuni. Kadang, keselamatan datang bukan dari keberanian, melainkan dari kewaspadaan dan kerendahan hati. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Dukunganmu sangat berarti bagi channel Perjalanan Horor Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tidak semua perjalanan ingin diulang kembali.